Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fania Di Anggreni di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Oke, kalian pasti sudah tahu dong saya akan bahas apa? Sesuai dengan judul dan thumbnailnya, saya akan membahas tentang binatang kecil, cantik, bisa terbang, dan sejenis serangga. Apa itu? Ya, binatang itu sering disebut sebagai predator ulung, atau biasa orang awam itu menyebutnya dengan capung. Tetapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Dan pastinya sudah tidak asing lagi dengan binatang yang satu ini. Ya, capung. Capung adalah kelompok serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata, di mana Odonata merupakan serangga yang berukuran sedang sampai besar dan memiliki warna yang menarik. Biasanya kalau di daerah saya, daerah Jawa, itu orang biasanya menyebutkan dengan nama kinjeng. Serangga ini menggunakan sebagian besar hidupnya untuk terbang. Capung juga memiliki tubuh yang langsing dengan 2 pasang sayap dan memiliki pembuluh darah jalan. Selain itu, capung juga memiliki antena pendek yang berbentuk rambut, alat mulut tipe pengunyah, mata majemuk yang besar, dan abdomen atau perut yang panjang dan langsing. Capung atau Anisoptera mempunyai klasifikasi dengan taksonomi Kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata. Capung memiliki 2 jenis, yaitu capung pada umumnya atau dalam subordo Anisoptera dan capung jarum atau Zygoptera. Capung pada umumnya atau Anisoptera memiliki tubuh relatif besar dan hinggap dengan sayap terbuka atau terbentang ke samping. Sedangkan capung jarum umumnya bertubuh kecil, memiliki abdomen yang kurus ramping mirip jarum dan hinggap dengan sayap tertutup tegak menyatu di atas punggungnya. Capung dapat ditemukan mulai dari tepi pantai sampai daratan tinggi. Mereka menyebar dan sering kita temukan baik di pekarangan rumah, di sawah, di hutan, di tepi pantai, di danau, di sungai, bahkan di lingkungan perkotaan. Capung dewasa meletakkan telurnya pada tumbuhan di air menggenang, atau air mengalir. Telur yang menetas mengeluarkan larva atau tempayak akan hidup dan berkembang di dasar air, mengalami metamorfosis, kemudian berkembang menjadi nimfa dan keluar dari air menjadi capung dewasa. Apakah kalian tahu mengapa tadi di awal video saya menyebutkan capung sebagai predator ulung? Capung sejak dalam air ketika masih dalam bentuk larva dan nimfa hidup sebagai hewan karnivora yang ganas. Ketika sebagai larva, ia akan memakan plankton, dan ketika sebagai nimfa, ia akan memburu dan memangsa anak ikan dan berudu. Sedangkan pada capung dewasa, mereka biasanya memangsa nyamuk, semut, rayap, lebah, kupu-kupu, dan lalat. Nah, dalam hal ini, capung dewasa bisa mencapai 90% dalam memburu mangsanya. Dengan kemampuan terbangnya dapat mencapai 30 mili per jam. Oleh karena itu, capung dikatakan sebagai predator ulung. Capung merupakan serangga tercepat dalam kemampuan terbangnya karena mempunyai sayap depan lebih panjang dari sayap belakang. Capung memiliki 2 pasang sayap sehingga tidak perlu mengepakkan sayap secara bersamaan. Mereka mengepakkan sayapnya sekitar 30 kali per detik. Cara terbang capung mirip dengan helikopter atau pesawat. Mereka bisa terbang maju, mundur, ke atas, dan ke bawah. Ternyata, hal ini berhubungan dengan cara terbang pesawat, helikopter, burung, atau serangga lainnya. Sesuai hukum fisika, ketika ia mengepakkan sayap,
akan terjadi gaya angkat atau lift force yang terjadi akibat menekan udara ke bawah lewat kepakan sayapnya. Kemudian, udara akan menekan balik dan mendorong capung untuk tidak jatuh. Pada saat capung mengepakkan sayap, muncullah pusaran udara dari tiap ujung sayapnya. Pusaran udara ini mengakibatkan udara yang berada tepat di belakang capung tersebut akan terdorong ke bawah, sementara udara di sisi samping dan belakang akan terdorong ke atas. Cara capung atau serangga lain terbang inilah yang disamakan dengan helikopter maupun pesawat. Hal menarik lainnya dari capung yaitu capung memiliki mata yang besar dengan ribuan lensa yang bersegi-segi seperti pada lebah, sehingga dapat melihat ke segala arah. Hal inilah yang membuat kita agak kesulitan ketika ingin menangkap hewan ini, walaupun dari belakangnya sekalipun. Selain itu, mata capung mampu membedakan antara cahaya warna ultraviolet dan bahkan cahaya terpolarisasi. Ternyata hewan kecil ini yang sering kalian temukan di sekitar rumah memiliki kemampuan yang tak terduga, seperti yang saya sebutkan tadi. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.